Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Senang sekali bisa kembali kita bertemu walau hanya secara streaming dalam doa pagi hari ini akhir pekan. Kita bisa menikmati kasih Tuhan di sepanjang minggu ini, dan besok kita akan memulai minggu yang baru, dan kita bisa masuk di bulan yang baru juga karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita mau bersyukur. Mari kita awali bulan April ini dengan ucapan syukur. Sebab kalau kita mengawali dengan ucapan syukur, yakinlah, percayalah bahwa di sepanjang bulan April ini kehidupan kita akan dipenuhi dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa untuk memulai penyembahan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini bisa menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami bisa kembali bangun dari tidur kami, menikmati hari yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih pada pagi hari ini. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan kami, memberikan yang termanis kepada Allah kami, dengan penyembahan dari lubuk hati kami. Untuk itu kami memerlukan Roh Kudus-Mu, memerlukan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami masuk dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya ada darah Yesus, ada darah Yesus yang menguduskan kami, melayakkan kami masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Yes. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Glory. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau besar Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami, haleluya.
dan ku milikmu, kerinduanku, kerinduanku. Tinggikan, tinggikan namamu, yes, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sekali lagi katakan, Bapakah setia, yeah, tinggalkan dan ku percaya, dan ku percaya Kau milikku, ku milikmu, kerinduanku, kerinduanku. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, biarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Lebih lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Amin, amin, amin. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku, kerinduanku. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, yes, haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu,
Amin. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, amin, 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 seperti-Mu. Lebih lagi ubah hatiku. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, amin, 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 seperti-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita menikmati kasih, menikmati anugerah pada pagi hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan hatimu untuk menyembah Dia, siapkan hatimu untuk memuji Dia, siapkan hatimu untuk meninggikan Dia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita masuk dalam hadirat, kita masuk dalam anugerah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Takkan meninggalkan, dan ku percaya, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanmu, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalam-Mu. Siapkan hatimu menyembah, katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu,
mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami memuji-Mu, hati kami memuji-Mu Tuhan, hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, hati kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Segenap hatiku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Yesus, sembah Dia. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, dimuliakan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dimuliakan nama-Mu. Haleluya. Kiranya Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, penuhi, penuhi, penuhi hati kami, memerlukan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Ubah hatiku seputih
sepertimu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. 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 Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah, pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, yang ada di rumah-rumah saat ini, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Yesus. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Daging anak domba, yes, haleluya, berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Yes, amin, amin. Bagi anak domba yang duduk di tata, lebih lagi katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita katakan dengan iman, sebab Dialah Allah yang duduk di tahta, yang berkuasa atas seluruh hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Yesus, lebih lagi katakan haleluya. Haleluya,
berkuasa selamanya. Lebih lagi, yes, amin. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, lebih lagi bagi anak domba, yes, berkuasa selamanya. Segala pujian syukur, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa sama-sama di tempat ini memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Bapa, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh pengetahuan akan firman Tuhan akan kami dengarkan. Percaya hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Satu. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dan juga selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin di daerahnya sedang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat petang, selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah ini dalam saya.
Oke, nggak apa-apa lah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nggak usah pakai audio, nggak usah pakai soundcard kita, langsung aja. Udah ada suaranya, cek. Ditekan di mana tadi ya? Maksudnya ditekan di mana? Oke. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Thank you. Haleluya. Mantap. Haleluya. Mohon maaf gangguan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, kebetulan pelayan lagi sibuk dia ngurus-ngurus skripsinya. Ya, jadi pemain musik kita yang biasa mengatur lagi ngurus skripsi, jadi sibuk, tidak bisa kita ganggu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita buka Alkitab kita langsung saja dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita lihat apakah bisa kita selesaikan pada pagi hari ini. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, kita lanjut ke hari Senin. Kiranya Tuhan mengkehendaki. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kasih. Kenapa? Alkitab mencatat kalau kita tidak memiliki kasih, sehebat apapun kita, sebesar apapun tindakan kita, sebesar apapun kita belajar melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan pernah berarti di hadapan Tuhan kalau kita tidak melakukan yang satu ini. Karena banyak orang tidak menyadari, berpikiran kalau dia sudah melakukan bernubuat, kalau dia sudah berbahasa roh, dia pikir itu gambaran dari kerohanian yang sesungguhnya. Padahal bukan. Kerohanian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan kasih di dalam hidup kita, mengimplikasikan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah inti daripada kekristenan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Kasihanilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Jangankan untuk berdoa, mengasihani mereka, mungkin kita masih gagal. Mungkin kita gagal untuk memberikan kasih kepada mereka yang melukai hati kita. Jangankan orang di luar kita, sedangkan beberapa istri gagal mengasihi suaminya yang melukai hatinya. beberapa istri gagal mengimplementasikan kasih terhadap suaminya karena mungkin suaminya melukainya. Apalagi orang lain, Pak Pendeta. Nggak mungkin lah, kan begitu. Sedangkan mungkin ada juga beberapa orang saya temukan membenci ayahnya sendiri, membenci orang tuanya sendiri karena perlakuan orang tuanya yang kasar. Kadang-kadang kalau kita tanya, haruslah mengasihi, karena Alkitab mencatat hormatilah ayah dan ibumu. Tapi Pak Pendeta, dia nggak pantas dihormati. Dia bukan orang tua yang bertanggung jawab. Dia orang tua yang kerjanya mabuk, marah, buat malu. Ada saya menemukan orang seperti itu. Terus bagaimana saya hidup mengasihi dia sedangkan dia tidak layak untuk dikasihi? Saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan berkata, kasihilah orang yang menyakitimu, kasihilah musuhmu, dan doakanlah mereka. Kenapa? Saya mau kasih tahu hari ini bahwa Tuhan, ketika tadi malam saya belajar, Tuhan kasih tahu, setiap orang yang membencimu, setiap orang yang menyakitimu, itu adalah merupakan alatnya setan. Alatnya setan untuk melakukan pekerjaannya, menghentikan imanmu. Alatnya setan untuk mengganggu pikiranmu. Alatnya setan untuk menghancurkan imanmu. Kalau engkau masuk kepada jebakan setan, kalau engkau masuk kepada jebakannya kuasa kegelapan, maka imanmu akan hancur. Terus pertanyaannya,
Kenapa Tuhan suruh kita mendoakan dia? Alasannya karena dia dikuasai setan. Kalau engkau mendoakan dia, tentu penguasaan setan atas dia akan semakin dihancurkan. Itu alasannya kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan orang yang melukai kita. Agar di kemudian hari setan tidak memakai dia untuk melukai kita. Dan agar di kemudian hari setan tidak memakai dia melukai orang yang mungkin imannya di bawah kita. Itu alasannya Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang melukaimu, orang-orang yang menyakitimu tidak hanya sekedar memaafkan. Tidak boleh hanya memaafkan, tapi harus mendoakan dia. Agar orang-orang lain tidak lagi mengalami seperti yang kau alami. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu alasannya kenapa Tuhan suruh kita tidak hanya sekedar mengampuni, tapi mendoakan mereka, memberkati mereka. Dengan berkat yang kita berikan, dengan berkat yang kita jatuhkan kepada mereka melalui doa dan perkataan kita, penguasaan setan atas mereka akan semakin hilang dan mereka bisa kembali datang kepada Tuhan. Maka orang Kristen tidak boleh hanya sebatas mengampuni dan memaafkan. Setelah itu harus didoakan. Doakan orang-orang yang menyakitimu. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ayat yang pertama. Ini mengenai kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya, dengan semua bahasa manusia, bahasa apapun itu. Entah pun engkau tahu bahasa Inggris yang namanya bahasa manusia, bahasa daerah, banyak engkau ketahui. Bahasa, mungkin engkau menguasai bahasa-bahasa yang sulit seperti bahasa Rusia, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin engkau memahami bahasa Jepang, bahasa Mandarin, terserah. Sepintar apapun engkau, sebijak apapun engkau, dan setinggi apapun kualitasmu, Alkitab mencatat sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun kami hamba-hamba Tuhan cakap dalam berbicara, cakap dalam penyampaian firman Tuhan, banyak orang yang mungkin tersentuh atau mungkin sampai diberkati melalui cara hamba-hamba Tuhan berbicara. Tetapi perhatikan, kalau hanya sebatas di situ saja, ya, dan mempunyai, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, gak ada artinya. Jadi kita gak punya arti sama sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun engkau mungkin senior di tempat kerjamu, engkau senior di kantormu, senior di dalam instansi terkait, atau dalam hal yang lain engkau lebih paham, itu gak berguna kalau engkau gak punya kasih. Kalau engkau menyombongkan diri, apa sih kasih? Nanti kita lihat apa itu kasih. Kalau engkau tidak memiliki itu sama sekali, itu semua tidak berguna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama sekali tidak berguna. Kita lanjut ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, wow, memiliki segala pengetahuan. Sekolah artinya ya, kita buatlah gambaran sederhananya, mungkin engkau sekolah sampai doktor, gelar doktormu itu mungkin ada 2, ada 3, atau engkau menerima sebuah penghormatan, penghargaan sebagai profesor karena penelitianmu mungkin berhasil, engkau mendapat gelar profesor. Tapi kalau itu menjadi kesombongan bagimu,
engkau tidak akan pernah berguna di hadapan Tuhan. Selalu saya katakan lebih baik berguna di hadapan Tuhan daripada berguna di dunia tapi tidak berguna di hadapan Allah. Makanya Alkitab mencatat segala sesuatu yang kita perkatakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nantinya, apapun itu. Jadi kalau kita jadikan perkataan kita sebagai perkataan di luar kasih, maka itu akan menjadi momok bagi kita nantinya, akan menjadi sebuah penghakiman bagi kita nantinya di akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku, atau di dalam kehidupan kita yang sekarang. Ya, kita lanjut ya. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, imanmu sempurna. Engkau punya iman, mungkin berdoa bagi orang sakit, imanmu bisa menyembuhkan orang sakit itu. Mungkin berdoa bagi pekerjaanmu dan pekerjaanmu berhasil. Mungkin berdoa bagi orang yang lemah dan yang lemah dikuatkan. Kelihatannya itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya, bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan engkau punya iman yang sempurna, saya punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada di dalam Matius dikatakan, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu dan melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, nyahlah kau, aku tidak mengenalmu. Itu adalah orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang tidak memiliki kasih. Banyak melakukan mujizat tapi tidak memiliki kasih. Justru di dalam pekerjaan yang dilakukan Tuhan melalui dia, keluar dari kasih, membuat dia keluar dari kasih. Kesombongan. Para pelayan yang memiliki kemampuan, talenta diberikan Tuhan. Mungkin engkau punya talenta main musik, lalu engkau masuk bergabung dalam satu gereja menjadi imam-imam musik. Tapi karena engkau punya skill, punya kemampuan, engkau menyombongkan diri dan berkata, kenapa rupanya dimanapun aku diterima kok melayani. Sehebat apapun engkau melayani, engkau tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Worship leader paling banyak ini, ya, paling gampang tersinggung para worship leader, singer. Suaraku kan bagus, di gereja manapun aku pasti diterima. Lalu engkau dengan seenaknya saja pindah sana pindah sini, merasa iya kalau memang benar, iya kalau memang kualitas suaramu bagus. Ini mungkin hanya perasaanmu saja. Lalu engkau menyombongkan diri, itu lebih parah. Tapi sekalipun benar, kualitas suaramu benar bagus, lalu itu alasan bagimu untuk menyombongkan diri agar engkau bisa kemana-mana, agar engkau tidak mengikuti aturan sebuah gereja, agar engkau bebas dari aturan. Lalu engkau berkata, dimanapun aku bisa melayani. Engkau masuk dalam perangkap setan, dan engkau tidak memiliki kasih, dan engkau sama sekali tidak berarti di mata Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kita kan gak nyaman lagi. Kita melayani Tuhan juga harus nyaman dong. Cek hatimu. Hatimu yang kamu cek, bukan gereja. Kalau gereja milik Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kita tahu. Benarkah engkau melayani kesana kemari karena kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan karena kehendak hatimu sendiri? Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Atau jangan-jangan karena di sana mungkin PK-nya, kalau kami bilang PK lah, persembahan kasihnya lebih besar. Ayo cek hatimu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Bagi beberapa orang yang melayani, walaupun tidak semua seperti itu. Mari kita lanjut, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, kita berbuat. Ini rorok kesombongan ini mau masuk kepada orang-orang yang berpenglihatan, orang-orang yang bernubuat. Ini sering masuk. Kata Tuhan begini, kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Hati-hati. Setiap nubuat baik
setiap penglihatan baik, tapi ujilah semuanya. Uji dulu, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Wow, mengetahui segala rahasia. Rahasia pengetahuan, rahasia apapun itu. Dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Yang pertama sama sekali tidak berarti, dan yang kedua sama sekali tidak berguna. Kalau kita hidup di luar kasih, sama sekali kita tidak berguna, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, you orangnya dermawan. Kamu orangnya dermawan, itu bagus, itu baik. Ya, itu sangat-sangat baik. Tetapi perhatikan, kalau itu alasan bagimu tidak memiliki kasih, itu tidak akan berarti bagi Tuhan. Kalau itu alasan bagi kita tidak memiliki kasih, tidak memiliki kerendahan hati, kita sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di sini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ini sudah tadi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bahkan menyerahkan hidupmu untuk seseorang. Kenapa Alkitab mengatakan ini? Secara logika, kalau ada seseorang menyerahkan tubuhnya kepada orang lain untuk dibakar, untuk dikorbankan, berarti itu kan karena kasih. Bukan karena yang lain, Pak Pendeta, mana mungkin karena bodoh. Kenapa Alkitab menuliskan ini? Karena banyak orang mempersembahkan tubuhnya untuk roh jahat, untuk penyembahan berhala. Dia pikir itu sebuah kebanggaan. Ya, mereka pikir itu sebuah kebanggaan. Ternyata itu kesesatan. Makanya Tuhan menuliskan ini. Karena banyak penyembahan-penyembahan berhala mengorbankan nyawa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun banyak juga mengorbankan nyawa disembunyikan, tidak secara terbuka. Maksudnya disembunyikan apa? Dalam bentuk penyakit. Makanya banyak orang sakitnya parah tapi tidak bisa ditemukan oleh medis. Itu udah dipersembahkan itu melalui okultisme. Diteliti kok nggak ada sakitnya, X-ray semuanya, rongsen semuanya, apapun dari medis tak ada ketemu sakitnya, tapi dia menderita. Itu juga bagian dari mempersembahkan, mungkin nenek moyangnya sudah mempersembahkan seluruh keturunannya kepada roh jahat. Bisa hal itu terjadi. Itu tidak 1-2 kasus, kita temukan banyak kasus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita berdoa video call kepada seorang ibu di luar kota yang sudah 9 tahun menderita sakit penyakit tapi tidak bisa ditemukan penyakitnya oleh medis. Bayangkan 9 tahun menderita. Setiap sore dia gemetar badannya, ketakutan, cemas seperti ada orang yang ingin membunuh dia. Dan tiba-tiba drop, lemah setiap sore selama 9 tahun. Lalu kita berdoa dalam nama Yesus, terjadi manifestasi, dan puji Tuhan semangatnya kembali bangkit. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak itu mengorbankan nyawanya. Makanya kita lihat tiba-tiba ada keturunan yang mati Buddha, mati tidak wajar. Itu bagian dari persembahan itu. Bagian dari okultisme oleh nenek moyang kita di zaman dahulu. Mungkin nenek moyang kita punya ilmu hitam di kampung. Segala sesuatu yang dari setan tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Semuanya memerlukan bayaran. Maka bayarannya siapa?
Dan setan gak mau hanya mengambil sedikit. Setan harus mengambil banyak. Sama dengan malaikat. Alkitab mencatat, kitab Wahyu mencatat, saya melihat sepertiga bintang-bintang di langit jatuh, diseret oleh ekornya. Kita lihat bagaimana malaikat itu suka mengambil banyak, bukan mengambil sedikit. Bahwa iblis itu suka mengambil banyak, bukan mengambil sedikit. Maka kalau engkau masuk ke dalam okultisme, yang diambil bukan nyawamu saja, nyawa anakmu, nyawa cucumu, dan nyawa cucu anakmu. Itu yang Alkitab katakan, sampai 4 keturunan. Iblis suka mengambil banyak. Jangan mau hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Terus Pak Pendeta, kalau saya hanya korban bagaimana dong? Bukan saya yang melakukannya, tapi mungkin nenek saya atau mungkin orang tua saya. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Allah yang besar, yang sanggup memutuskan kutuk nenek moyang. Jadi kalau engkau merasa hidupmu seolah-olah semuanya gagal, kerjakan ini gagal, buat bisnis gagal, padahal kita lihat lokasinya bagus, dan bisnis yang kita jalankan ini belum ada di sekitar itu, harusnya saya maju. Cek dulu, jangan-jangan cara berbisnis kita nggak benar. Jangan salahkan nenek moyang kita, kayaknya ini kena kutuk aku ini. Jangan juga begitu. Cek dulu apakah kita sudah memahami tentang bisnis yang benar. Kalau sudah memahami dan sudah melakukannya dengan cara yang benar, maka engkau perlu berdoa dengan pemutusan kutuk. Saya berdoa segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk keturunan yang tidak saya ketahui, saat ini saya putuskan dalam nama Yesus. Maka lihatlah, hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih gampang menjalani hidup. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Jadi lihat, jangan mau bergabung ke sana. Saya sudah pernah katakan, kenapa Yesus itu kasih gratis? Kenapa Tuhan Yesus kita itu kasih gratis? Apa yang buat? Sebenarnya itu gak gratis. Kalau setan minta tumbal agar kita bebas, setan juga minta tumbal. Masalahnya kalau tumbalnya manusia itu gak kekal, akan berkesinambungan terus minta manusia. Kalau tumbalnya binatang seperti ayam lah, kambing lah, sapi lah, domba lah, itu gak kekal, akan berkesinambungan terus diminta. Tetapi masalahnya tumbal kita bukan manusia, tumbal kita bukan binatang. Saya pakai bahasa tumbal ini ya. Jangan ada merasa gak nyaman dengan kata-kata saya ini. Saya pakai bahasa tumbal. Tumbal kita adalah Yesus Kristus yang sifatnya permanen. Yang sifatnya permanen. Makanya kita gak perlu lagi menumbalkan orang untuk keberhasilan kita, menumbalkan binatang untuk keberhasilan kita, karena Yesus sendiri sebagai domba telah menjadi tumbal bagi kita. Makanya kita free. Kitalah orang-orang free. Kitalah orang-orang yang bebas, bukan mereka yang tidak menyembah Tuhan. Ada sekarang kepercayaan yang mengatakan tidak ada Tuhan, bahwa Tuhan adalah diri mereka sendiri, dengan alasan karena mereka ingin bebas. Mereka tidak mau diatur sebuah aturan gereja atau aturan agama. Padahal mereka nggak tahu mereka yang sedang ditawan. Kita orang-orang yang ini yang bebas. Kita orang-orang yang bebas. Mereka itu adalah orang-orang yang tertawan. Ya, mereka buat alasan kita mau free, kita mau bebas. Saudaraku, mereka sedang ditawan oleh pikiran yang sempit. Dan itu suatu saat akan mereka pahami nantinya, pada akhir hidup mereka. Kalau mereka sudah berakhir di dunia ini, tidak ada lagi sebuah kemungkinan untuk berbalik. Karena selama napas ada di dalam diri kita, di situ waktunya kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oke, suatu saat kita bahas lebih detail mengenai pemutusan kutuk.
Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Maka ada orang berkata, kok aku rajin memberi ya? Aku rajin memberi persepuluhan. Contoh, engkau rajin memberi persepuluhanmu ke gereja. Engkau rajin memberi persembahanmu kepada gereja. Persembahan syukur, persembahan buah sulung, persembahan ucapan syukur, dan juga mungkin memberi dalam hal pembangunan kepada gereja. Lalu engkau berkata, kok enggak berubah hidupku ya? Aku memberi kok enggak ada sesuatu yang lebih baik yang kutemukan. Tuhan mengatakan hari ini, kalau kita tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Ya. Kalaupun kita membagi-bagikan harta, itu tidak ada faedahnya kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Sekalipun kita menyerahkan tubuh kita, itu pun tidak ada faedahnya kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Ya. Apa sih kasih itu? Kenapa begitu penting dalam kehidupan orang Kristen? Kasih ini apa? Mari kita lihat ayat 4. Kasih itu sabar. Yang pertama, lihat, kasih itu sabar. Jadi bisa saya katakan begini, kalaupun engkau dermawan, kalau orangnya nggak sabar, tidak berfaedah, kata Tuhan. Kalaupun orangnya rajin memberi, kalau engkau tidak sabar, tidak berfaedah. Haleluya. Kalaupun engkau bernubuat, kalau engkau tidak orangnya sabar, tidak berfaedah. Kalaupun engkau orangnya punya iman, tapi kalau engkau tidak sabaran, engkau tidak berfaedah. Wow. Kasih itu murah hati. Murah hati. Murah hati ini bukan hanya memberi. Bukan. Murah hati bukan hanya tentang money, bukan tentang uang. Ini berbicara tentang bagaimana hati kita rela dalam segala sesuatu. Rela menanggung yang seharusnya mungkin itu tidak harus kita tanggung, tetapi untuk menolong orang lain kita rela. Tidak berkata, itu kan urusanmu. Yes. Kadang-kadang kalau ada orang keluarga datang minta tolong kepada kita, ya, kalau memang nggak niat ngomong, nggak punya keinginan membantu, udah diam aja, ya. Diam aja, nggak usah ditambahin alasan. Iyalah, makanya jangan bodoh lah, makanya jangan inilah, makanya jangan ini. Padahal itu semua alasan karena memang nggak mau membantu. Kalau engkau memang tidak mau membantu, cukup katakan, untuk saat ini aku belum bisa membantu. Selesai. Jadi dosa kita nggak tambah. Karena banyak orang Kristen mencari alasan hanya dengan satu tujuan. Karena memang gak mau membantu, udah titik. Tapi cari alasan. Kenapa sih begitu? Kenapa sih begini? Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kita harus murah hati. Ia tidak cemburu. Kecemburuan ini sering kita temukan di gereja. Justru paling banyak di gereja kecemburuan. Saya gak tahu kenapa roh kecemburuan banyak sekali, ya. Cemburu melihat ini, cemburu melihat itu, cemburu melihat ini. Kalau kita rajin pun beribadah, rajin memberi persembahan, rajin memberi yang lain, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa bersyukur atas keberhasilan orang lain, tidak bisa bersyukur atas pencapaian orang lain. Saya katakan hari ini, kalau kita tidak bisa bersyukur atas pencapaian orang lain,
Kalau kita tidak bisa bersyukur atas keberhasilan orang lain, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa berhasil. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang cemburu. Ya Tuhan, kenapa mereka itu? Itu. Aku tahunya itu. Karakternya itu, jahatnya itu. Tetanggaku itu, tahu aku itu. Malas itu kerja, tapi kenapa ya banyak uangnya? Engkau bagian dari orang-orang yang cemburu. Dan Tuhan gak suka seperti itu. Kata Tuhan, itu tidak berfaedah. Ibadahmu tidak akan berfaedah sama sekali. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Kamu memberi dan berkata ini semua karena Tuhan. Kamu memberi dan berkata ini semua karena Tuhan telah memberi kepadaku terlebih dahulu, maka aku juga bisa memberi. Jangan sok rohani tapi sombong. Wis, besar ya pemberiannya. Iya dong, anak Tuhan kan harus besar-besar pemberiannya. Itu rohani sombong namanya itu. Ya kan? Kelihatannya rohani, tapi itu dibungkus dengan kesombongan. Ih, cantik ya. Cantik ya, ibadah hari ini cantik ya. Aduh, cantik kali ibu. Kita sombong, iya dong, anak Tuhan kan harus cantik. Apa sih? Kelihatannya rohani tapi sombong. Ya, harusnya kita berkati. Harusnya kita berkati. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita bisa cantik hari ini, haleluya. Karena Tuhan. Karena Yesus baik. Karena Tuhan penuh kasih. Yesus penuh kemurahan. Udah. Semua kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini cocok ini untuk kita orang-orang Kristen, khususnya anak-anak muda yang sudah mulai hilang. Norma-norma kesopanan itu sudah mulai hilang. Anak-anak muda sekarang sudah mulai kehilangan ini. Tidak lagi sopan, tidak lagi menghormati yang lebih tua. Rasa hormat terhadap yang lain tidak ada lagi. Ngomong sesuka hati. Ya. Saya ingat dulu, saya nggak tahu apakah di zaman saya itu terakhir atau masih ada di atas, di bawah saya. Saya ingat dulu. Kita buru-buru pulang sekolah itu, buru-buru pulang sekolah. Ya. Supaya apa? Satu tujuan, supaya jangan sampai ada guru di depan kita. Kalau sempat ada guru di depan kita, ya udah, kita nggak akan berani melewati itu. Saking hormatnya kita kepada guru, kita akan terus dari belakang ikut, ya kan? Apalagi guru ini bawa sepeda motor, gini lambatnya kayak bebek, ya kita di belakang pun gini sambil gelisah, ya, karena nggak berani melewati guru. Itulah saking hormatnya. Kalau dulu orang tua, kalau dilihat anak sekolah masih nonton di gede, karena dulu kan TV masih jarang. Namanya juga di kampung. Ya. Jadi kalau yang ada TV, televisi itu ya di gede. Kita nonton di situ, ngumpul sama-sama anak-anak yang lain. Kumpul. Kalau jam 10 nggak pulang, ada di situ orang tua, orang yang lebih tua, menegur kita. Ya nggak sekolahnya kalian, jam berapa itu? Kita kabur itu dari belakang kayak dikejar polisi yang lagi main judi gitu. Kita kabur dari mana, saking menghormatinya, saking takutnya. Coba sekarang mereka akan bilang, "You siapa? Kamu siapa? Anakmu atur. Anakmu lah atur. Jangan anak orang." Haleluya. Ini yang sering hilang dari orang-orang Kristen. Bagaimana sopan santun itu sudah mulai hilang. Apakah ini bagian dari perkembangan teknologi? Saya rasa enggak. Ya. Karena kurangnya mungkin orang tua kita terlalu sibuk. Makanya sesibuk apapun engkau ibu,
Sesibuk apapun engkau Bapak, usahakan miliki waktu minimal ya, minimal setiap malam itu makan bersama. Minimal setiap malam itu, kalaupun nggak bisa sarapan pagi sama, makan malam itu bersama. Karena menasehati orang paling enak itu di meja makan, karena sudah lagi kenyang. Ya, berapa banyak pun anakmu itu, entah ada pun 5, 4, usahakan makan bersama. Setelah makan bersama nasihati, ingat ya, ingat Tuhan, ingat berdoa. Ya, jangan karena kalau udah salah baru dinasehati, nggak akan didengarkan. Kalau udah salah dinasehati, nggak akan didengarkan. Justru engkau dilawan. Perhatikan. Engkau akan dilawan kalau pas lagi salah dinasehati. Tapi kalau lagi makan bersama, duduk bersama, ada sebuah keluarga yang hangat di sana, lalu ingatkan, sesibuk apapun engkau, usahakan. Kalaupun tidak bisa tidak malam, ya minimal 3 kali seminggu lah engkau duduk bersama dengan anak-anakmu. Tapi kan mereka udah besar Pak Pendeta. Adakah kata terlambat? Oh, tidak ada kata terlambat. Sebab Alkitab mencatat, firman-Ku tidak akan pernah kembali sia-sia kepadaku. Ia akan pergi dan melakukan pekerjaannya. Tidak ada kata terlambat. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan pernah cari keuntungan diri sendiri. Jadi bisa saya katakan, sekalipun engkau bernubuat, engkau punya iman, engkau berpenglihatan, tapi kalau engkau mencari keuntungan diri sendiri, engkau tidak berfaedah. Dan engkau tidak berarti sama sekali. Wow. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik. Dikatakan di sini ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Haleluya. Ini para ibu-ibu sering saya tegur ini ya. Bu, dikurangilah dikit pemarahnya, dikurangilah dikit merepetnya. Apa katanya? Kalau nggak merepet aku Pak, suamiku nggak akan berubah. Haleluya. Ya, kalau aku nggak merepet, suamiku gitu-gitu terus lah nanti. Haleluya. Kalau udah begitu nggak bisa dijawab lagi ya. Nggak bisa dijawab lagi. Apa katanya di sini ya? Tidak pemarah. Ada juga yang jawab, merepet kan belum tentu pemarah Pak Pendeta. Ya, merepet demi kebaikan. Haleluya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow. Ini ada sesuatu yang akan kita bahas lebih dalam. Tidak pemarah. Ini sudah mengerti semuanya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apa artinya tidak menyimpan kesalahan orang lain? Apakah hanya sebatas orang bersalah kepada aku lalu kusimpan-simpan? Enggak. Ada yang lebih parah dari sini. Apakah itu Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Si A melakukan kesalahan terhadap si B. Si A melakukan kesalahan terhadap si B. Lalu si B tersinggung, si B sakit hati. Lalu si B kebetulan berteman dengan saya. Si B cerita ke saya tentang kesalahan si A. Dan aku gak kenal si A dan gak tahu si A siapa. Tiba-tiba karena si B teman saya, dia cerita ke saya simpan kesalahan si A. Nah, ini yang lebih parah. Saya menyimpan kesalahan si A, padahal si A tidak bersalah kepada saya. Lalu ketemu sama orang, hati-hati kau sama dia. Itu orangnya jahat itu. Saya menyimpan kesalahan orang lain.
Artinya saya mengajak orang lain membenci si A. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah orang Kristen, menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Berapa banyak pelayan, pendeta dibenci hanya karena masalah seperti ini. Pendetanya mungkin miskomunikasi kepada yang lain, lalu yang lain ini cerita kepada yang lain, yang ianya mau pula yang lain ini mengatakan, iya ya, kok begitu pendeta, harusnya pendeta gak begitu. Iya ya, kok begitu pelayan, harusnya pelayan gak begitu. Harusnya tindakan yang dilakukan oleh si pendengar berkata seperti ini, hei, kalau Tuhan mengizinkanmu melihat kesalahan dari pelayan, kalau Tuhan mengizinkanmu melihat kesalahan dari hamba Tuhan, itu artinya Tuhan memberimu tugas untuk mendoakan dia, bukan mengomongin dia. Haleluya. Kalau Tuhan mengizinkanmu melihat kelakuan suamimu yang gak beres, itu artinya Tuhan mengizinkanmu memberi tugas kepadamu agar engkau mendoakan dia. Walaupun kau merasa tertipu ya. Engkau merasa tertipu, engkau menipuku. Dulu waktu pacaran gitu baikmu, baik kali kau. Ya. Kalau aku jalan, kau lihat-lihat, ada nggak batu agar aku nggak tergelincir. Sekarang udah kawin, jangankan batu, udah jatuh pun malah kau ini, ya, kau ejek, kau bilang gak ada mataku. Lalu kau merasa tertipu, bukan merasa tertipu, agar Tuhan memberimu tugas mendoakan dia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan jadi orang yang menyimpan kesalahan, tapi jadilah orang yang melepaskan pengampunan. Dan jadilah orang yang kalau engkau mendengarkan sesuatu yang tidak baik, engkau harus menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Mungkin dia salah, tapi penghakiman adalah hak Tuhan. Kita hanya bisa berdoa bagi dia. Kita hanya bisa berdoa bagi dia. Kita doakan. Itu yang benar. Ya. Engkau harus menutup atau memutuskan perkataan-perkataan yang membenci orang lain. Kalau engkau mendengarkan ada orang berkata tentang kebencian terhadap orang lain, stop. Katakan, tidak boleh. Supaya kebencian itu tidak masuk ke telinga kita dan diproses otak kita dan hati kita menyimpan kebencian. Bayangkan, saya kasih contoh ini. Orang buang sampah di halamanmu. Ya kan? Orang buang sampah di halamanmu. Harusnya sampah ini engkau bakar. Malah kamu bawa ke rumahmu, disimpan-simpan. Begitulah perkataan negatif. Kalau ada orang berkata negatif, jangan masukkan. Kok kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya? Kenapa begitu dia ya? Jangan kau masukkan. Masa sampah dimasukkan ke rumah? Sampah orang dimasukkan ke rumah. Sampah orang harus dibuang. Kalau nggak sanggup membakar, buang. Tapi kalau engkau sanggup membakar, bakar. Stop. Tidak boleh memasukkan itu ke telinga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita selesaikan ya. Jadi tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semalam kita sudah belajar, orang yang bisa menghakimi hanya Yesus. Karena hanya Yesus yang tidak berdosa. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Wow, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Saya dulu
tidak yakin ada orang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Saya dulu nggak percaya, ya. Tapi kali ini saya melihatnya gitu. Ada orang memang seperti itu. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Ya. Dia datang cerita, udah bangkrut dia. Wah, mampuslah, udah bangkrut dia. Dalam hati saya, loh, ada juga memang orangnya seperti itu. Dia bangga ada orang bangkrut. Dia senang ada orang gagal. Dia cerita kepada saya begitu. Saya lihat. Saya pikir dulu gak ada orang yang seperti itu. Ternyata ada. Tahu si Anu itu? Kenapa rupanya? Makanya dia udah begini. Waduh. Orang seperti ini gak bisa ditemani orang seperti ini. Dihindari orang seperti ini. Menginginkan kehancuran orang lain. Ya. Lihat itu Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada beberapa kasus seperti itu kan? Ada beberapa kasus di negara kita ini. Ada yang senang karena beberapa orang dipenjara puluhan tahun. Bahagia sekali. Walaupun itu bukan bagian dari keadilan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sombong dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Haleluya. Harus kita bersuka cita karena kebenaran. Ketika kita lihat tetangga kita mulai naik, mulai maju, kita berkata, wah puji Tuhan. Jangan tanya, kok bisa ya? Padahal tahunya aku kerjaan dia. Kok bisa dia beli itu ya, beli barang? Saya pernah dengar khotbah sebuah pendeta ya. Lucu, bahasa Batak. Dia bilang begini, tetanggamu barang baru, gordenmu yang koyak, katanya. Karena setiap orang beli barang baru, lihat ya, ujungnya gordennya itu rusak, koyak. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, haleluya. Kita lanjut ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Karena kebenaran engkau bersukacita. Kalau engkau melihat saudaramu maju, harusnya engkau berkata, puji Tuhan, dia maju. Kalau dia dibuat Tuhan maju, saya juga akan maju, Tuhan buat. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Kayaknya bisa kita selesaikan hari ini. Ya. Ia menutupi segala sesuatu. Makanya kita mencatat kasih menutupi dosa. Ya. Menutupi segala sesuatu. Makanya kalau jadi orang Kristen itu harus orang Kristen yang bisa menyimpan rahasia. Harus menjadi orang Kristen yang bisa menyimpan rahasia. Mungkin ada orang curhat kepadamu karena dosa-dosanya udah besar. Dia percaya kepadamu. Dia cerita, aku begini loh. Karena mungkin gak ada lagi tempat dia curhat. Gak ada lagi tempat dia mengadu. Gak ada lagi tempat dia sebagai teman cerita. Kepalanya mungkin sudah penuh. Maka dia cari orang yang bisa dia luangkan, yang bisa dia tuangkan isi hatinya. Lalu dia memilihmu. Kalau engkau tidak bisa menyimpan rahasia, bisa hancur. Bisa hancur. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu hamba Tuhan yang lain, tapi mungkin sama ya. Kadang-kadang ada orang datang konseling,
Semua sampai masalah rumah tangga, masalah tempat tidur pun mau cerita. Ya, parahnya gimana? Kalau kami hamba Tuhan nggak bisa menjaga mulut kami ini, menutupi segala sesuatu, nggak ada lagi gunanya sebagai hamba Tuhan. Banyak itu. Bahkan ada hal-hal sesuatu, masalah-masalah jemaat yang begitu besar, ada kalanya tidak semuanya diceritakan kepada istri, kepada ibu gembala. Mana yang membangun saya ceritakan, mana yang tidak membangun saya nggak mau ceritakan. Mana yang menakutkan saya simpan, mana yang membangkitkan semangat saya ceritakan. Begitulah orang Kristen yang benar. Tanda kutip ya, tanda kutip. Jangan jadi orang Kristen yang semuanya dirahasiakan. Nanti suami berrahasia, istri punya rahasia. Bukan ke situ maksudnya. Dalam hal cerita kesalahan orang lain yang diceritakan kepada kita, itu maksudnya. Kalau kita sama istri nggak boleh ada rahasia-rahasia, nggak boleh. Ya. Mengenai hubungan rumah tangga nggak ada rahasia-rahasiaan. Semua harus terbuka, karena keterbukaan sumber daripada berkat Tuhan. Masa dosa pun harus terbuka, Pak Pendeta? Kalau begitu jangan berbuat dosa, supaya jangan terbuka tentang dosa, kan begitu. Yalah, masa kesalahan pun harus terbuka, Pak Pendeta? Kalau begitu jangan berbuat kesalahan, supaya jangan terbuka tentang kesalahan. Hanya itu aja solusinya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lanjut ya. Jadi tidak bersukacita karena tetapi bersukacita karena kebenaran. Ini sudah tahu. Kita bahagia. Kita harus bahagia melihat orang bahagia. Kalau kita mencatat turut sepenanggungan. Artinya kalau saudaramu bahagia, engkau juga harus bahagia. Kalau saudaramu berduka, engkau juga harus berduka. Ayat selanjutnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Itulah kasih. Kalau kita rajin memberi tapi tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita nggak berarti. Kalau kita rajin beribadah, bernubuat, berpenglihatan, tapi kalau kita nggak punya kasih dalam mengharapkan segala sesuatu, tidak sabar menanggung segala sesuatu, kita tidak berfaedah, kata Tuhan. Ya, kita tidak berfaedah. Intinya sabar. Dalam pembukaan sabar, dan di sini juga sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Wow. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya hari ini ada kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Alkitab mencatat kasih tidak berkesudahan. Kenapa kasih tidak berkesudahan? Karena kasih itu adalah Bapa. Allah itu adalah kasih. Maka kasih itu adalah kekal. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengaku ada Allah di dalam kita, maka kita hidup akan di dalam kasih. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya kalau Yesus sudah datang, yang sempurna, dunia ini akan lenyap. Yang tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kanak seperti kanak-kanak. Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari. Kalau kita masih bayi rohani, oke lah, kita makan makanan yang bubur-bubur yang lembut, minum susu.
Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa rohani, ini semua harus kita lakukan. Kita harus hidup di dalam kasih. Nggak ada lagi toleransi. Ya. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Tidak ada kompromi terhadap kesalahan. Saya selesaikan Bapak Ibu Saudaraku. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Amin. Haleluya. Ya. Sebelum kita baca yang terakhir, kita angkat pujian kita yang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Engkau boleh punya pengharapan kepada Tuhan. Engkau boleh berharap tentang apapun itu. Engkau boleh punya iman tentang apapun itu. Tetapi kesempurnaan ada pada kasih. Agar kita bisa hidup dalam kesempurnaan, marilah kita memiliki kasih. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Haleluya. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita benar-benar bersyukur. Kita bisa belajar sama-sama karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena cintanya kepada kita. Amin. Mari saya sarankan kepada semua kita yang ada di tempat ini, baca 1 Korintus 13 ini berulang-ulang. Kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, kasih itu rendah hati, kasih itu menutupi banyak kesalahan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perkatakan setiap hari. Maka firman ini akan menjadi passionnya kita, akan menjadi gaya hidupnya kita, akan menjadi habit.
maka kita akan memiliki gaya hidup di dalam kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami bisa sama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami telah dibimbing dan diajari agar kami hidup di dalam kasih. Hari ini kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di secara streaming, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan menutup bungkus seluruh kehidupan mereka dengan darah-Nya yang kudus, dengan darah-Nya yang suci. Kemanapun mereka pergi, saat ini jika mereka merencanakan perjalanan keluar kota, Tuhan memberkati mereka. Jika mereka merencanakan tetap berada di rumah, Tuhan memberkati mereka di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, ada anugerah dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih buat kemurahan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya hanya bisa menyapa semuanya secara bersamaan. Kalau Tuhan mengkehendaki, kita nanti akan sama-sama belajar dalam ibadah puasa Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya Tuhan mengkehendaki kita bisa streaming. Tapi kalaupun tidak bisa streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Tuhan memberkati. Shalom, saya Pendeta Gary Chandra Simanungkalit mengucapkan salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Saya menyapa secara keseluruhan, tidak bisa saya sapa hari ini satu persatu karena masih ada persiapan-persiapan untuk ibadah puasa nantinya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa share, berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Gary Chandra Simanungkalit dari Kota Sidikalang, Gereja Peter Roh Kudus Sidikalang, mengucapkan terima kasih, salam damai Kristus, sampai bertemu di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.